Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Wahyu Krisna Aditya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2012 dari Rombel Belajar 21 Pendidikan Agama Hindu akan membawakan materi tentang Awatara dan orang suci. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh ulas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Nomor 2, jelaskan cara penyucian untuk menjadi orang suci dalam agama Hindu. Yang pertama, laki-laki dan wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya sebelum brahmacari. Yang kedua, pasangan suami istri yang sah. Yang ketiga, usia minimal 40 tahun. Yang keempat, paham bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda, dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Yang kelima, sehat lahir batin dan berbudi pekerti yang luhur. Yang keenam, tidak tersangkut pidana. Yang ketujuh, mendapat persetujuan dari gurunya atau nabi. Yang kedelapan, tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaan. Dan yang kesembilan, lulus dikse parikse yang dinyatakan dengan surat resmi dari pengurus PHDI Kabupaten atau Provinsi setempat. Yang ketiga, orang-orang suci agama Hindu, pandita atau pinandita sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Karena seorang pandita atau pinandita mempunyai wewenang untuk memimpin jalannya upacara yatnya. Kewenangan ini termuat dalam lontar Bhisma Parwa, Yoga Parwa, Pumantaka, Rahasana, dan Sila Karma. Dalam lontar Yoga Parwa menyebutkan, karena pandita telah memiliki ilmu kerohanian yang sempurna dan tinggi, maka beliau pun dapat menyempurnakan pihak lain seperti melakukan dengan memimpin suatu acara yatnya. Jelaskan pengertian orang suci, pandita dan pinandita. Pandita dalam bahasa Sanskerta berarti orang pandai, cendekiawan, bijaksana, sarjana, sujana, dan pandeta. Yang dimaksud dengan pandita adalah pandeta, seorang rohanian Hindu yang telah menjati melalui upacara dikse. Pinandita adalah orang rohanian Hindu tingkat ekajati. Seorang calon pinandita tidak dikse melainkan diwinten. Dengan demikian statusnya berbeda dengan pandita. Jelaskan sasana dan wewenang orang suci, pandita dan pinandita. Antara pandita dengan pinandita juga mempunyai status dan wewenang yang berbeda, termasuk pula sasananya. Seorang pinandita adalah seorang rohanian Hindu tingkat ekajati, kelahiran sekali tidak didikse melainkan diwinten. Setelah melalui upacara pawintenan, seorang pinandita dapat menyelesaikan upacara yatnya tertentu, atau biasanya pada pura-pura tertentu, khususnya pura yang diemongnya, yang menjadi tanggung jawabnya. Pada umumnya di Bali, pinandita ini adalah pemangku. Sedangkan namun apabila ada upacara-upacara besar seperti upacara-upacara padusan agung di sebuah pura atau melakukan tawur atau sebagainya harus diselesaikan oleh seorang pandita. Nomor 6, jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Para rasi ini merupakan orang agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ibu Sang Hyang. Yang pertama, Grat Samada. Tentang sejarah kehidupan Maharasi Grat Samada tidak banyak diketahui. Namun demikian, Rasi Grat Samada telah berhasil menerima wahyu tentang ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpunnya dalam Rig Weda, terutama dalam Mandala 2. Wiswamitra. Maharasi Wiswamitra adalah Maharasi yang kedua menerima wahyu. Wahyu ayat-ayat suci yang diterima itu kemudian dihimpun dalam Rig Weda pada Mandala 3. Wamadewa. Dalam cerita disebutkan bahwa Maharasi Wamadewa sejak berada dalam kandungan ibunya telah mencapai penerapan sempurna, yaitu mampu berdialog dengan Dewa Indra dan Aditi. Yang keempat, Atri. Maharasi Atri menerima wahyu Weda yang dihimpun dalam Rig Weda pada Mandala 5. Sejarah tentang riwayat Maharasi Atri tidak banyak diketahui. Nomor 5, Brahwadya. Maharasi Brahwadya sebagai tokoh Maharasi hanya disebut dalam Purana dan Ramayana. Brahwadya adalah putra Maharasi Atri. Maharasi Brahwadya menerima kitab suci Weda yang kemudian dihimpun dalam Rig Weda Mandala 6. Wasitya telah menerima wahyu ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rig Weda dalam Mandala 7. Yang ketujuh, Kanwa. Maharasi Kanwa merupakan Maharasi yang ketujuh dalam menerima wahyu ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rig Weda Mandala 8. Yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Awatara dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang melaksanakan
dharma atau kebenaran. Nomor 8, jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara. Di sini ada 2 contoh sloka dan saya akan membacakan salah satunya. Yada yada hidarmayasya glanir bahawati baharata abhyuthanam atmasya tada tanam suyami adham. Artinya, manakala dharma hendak sirna dan adharma hendak merajalela, saat itu, wahai keturunan Baharata, aku sendiri turun menjelma. Bhagavad Gita 4.7. Yang ke-9, sebutkan 10 awatara. Yang pertama, Matsya Awatara, yang kedua Kurma Awatara, yang ketiga Wahara Awatara, yang keempat Narasimha Awatara, yang kelima Wamana Awatara, yang keenam Parasurama Awatara, yang ketujuh Rama Awatara, yang kedelapan Krishna Awatara, yang kesembilan Gautama Buddha Awatara, dan yang 10 Kalki Awatara. 10. Jelaskan jenis-jenis Awatara. Yang pertama Matsya Awatara. Dalam ajaran agama Hindu, Matsya Awatara adalah Dewa Wisnu turun ke dunia berwujud ikan raksasa. Dalam bahasa Sanskerta, kata Matsya sendiri berarti ikan. Menurut mitologi Hindu, Matsya muncul pada masa Satya Yuga pada masa pemerintahan Raja Manu. Yang kedua, Kurma Awatara. Kurma Awatara muncul pada zaman Satya Yuga mengambil wujud kura-kura raksasa bernama Akupa. Pada saat itu para dewa dan asura atau raksasa mengadakan sidang di puncak gunung Mahameru untuk mencari cara mendapatkan citra amarta. Yang ketiga, Waraha Awatara. Pada zaman Satya Yuga, hidup seorang raksasa bernama Hiranyaksa, adik dari Hiranyakasipu. Hiranyaksa hendak menenggelamkan bumi ke dalam lautan kosmik, suatu tempat antah berantah di alam semesta. Melihat bumi akan mengalami kehancuran, Dewa Wisnu menjelma menjadi babi hutan dengan kedua taringnya yang mencabut dengan tujuan untuk menopang bumi yang dijatuhkan Hiranyaksa. Nomor 4, Narasimha Awatara. Narasimha Awatara adalah awatara Wisnu yang turun ke dunia berwujud manusia dengan kepala singa, berkuku tajam seperti pedang, dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Narasimha Awatara merupakan simbol dewa pelindung yang melindungi setiap pemuja Wisnu jika terancam bahaya. Yang ketujuh, Wamana Awatara. Wamana adalah awatara Wisnu yang kelima turun pada masa Treta Yuga. Ia turun ke dunia guna menegakkan kebenaran dan memberi pelajaran kepada Raja Bali. Yang keempat, Parasurama Awatara. Parasurama Awatara adalah awatara Wisnu ke-6 yang hidup pada zaman Treta Yuga. Pada zaman ini banyak kaum ksatria yang berperang satu sama lain sehingga menyebabkan kekacauan di dunia. Yang ketujuh, Rama Awatara. Kisah Rama Awatara ini adalah kisah yang sangat umum yang dikenal dengan nama Ramayana. Misi Ramayana adalah ke dunia untuk membinasakan kaum raksasa yang bertindak sewenang-wenang, menindas dan bertingkah laku di luar dharma. Yang ke-8, Krishna Awatara. Krishna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Yang ke-9, Gautama Buddha Awatara. Buddha adalah perwujudan awatara Wisnu yang ke-9 di antara perwujudan awatara Wisnu. Awatara Buddha adalah yang sempurna di mana umat manusia diajarkan tentang dharma dan kebahagiaan yang mutlak. Yang ke-10, Kalki Awatara. Kalki Awatara adalah awatara yang belum lahir dan akan lahir ketika dunia sudah mencapai puncak usia yang dikenal dengan istilah akhir zaman atau zaman Kali Yuga. Kalki Awatara dengan menunggang kuda putih, bersenjatakan pedang dan pecut sakti berkeliling dunia menegakkan kebenaran, sehingga dunia terhindar dari kehancuran. Kalki Awatara diyakini dapat mengembalikan keadaan zaman dari kacau balau menjadi zaman keemasan yang masyarakatnya hidup makmur, adil, dan sejahtera. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata dan kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.